Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah. Apapun keadaan kita, di mana saja kita berada, Tuhan tetap ada dan menyertai kita semua. Dan kita bersyukur seperti dalam Mazmur 118 ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersama berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hari-hari kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pada saat ini bersama sidang jemaat-Mu, kami rindu untuk menaikkan setiap pujian, penghormatan kami hanya kepada Engkau, di mana kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu, bahkan boleh menikmati perjamuan suci. Kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami, dan kami bukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mensyukuri setiap keadaan kita. Kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab katakan bersama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Katakan bersama, thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, thank you Lord. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Bersama, terima kasih Yesus. Terima kasih. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu. Memuji-Mu, bukan memuji
di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dia yang mengerti, yang mengenal seluruh kehidupan kita. Biarlah kita minta ampun di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengetahui keberadaan kami sebagai manusia yang berdosa. Itu sebabnya kami memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, atas setiap perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dan memulihkan kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Mari kita naikkan pujian Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampun salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur, memuji dan bersorak bagi Tuhan karena kebaikannya untuk selama-lamanya bagi kita umat-Nya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan bersama, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan bersama, sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik
sungguh besar kasih setia Tuhan. Betapa dalam dan betapa lebar kasih dan kebaikan Tuhan kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari katakan bersama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 Yesus Tuhanku. Jika sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan disertai dengan perjamuan suci, kita diingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi kita. Itu mengingatkan kita agar kita boleh menjaga kehidupan kita. Kita tidak lengah, tapi dengan sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Engkau dekat Tuhan, Kau dekat.
kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan bersama, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, katakan bersama, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Saat ini kita akan kembali menerima pesan dari Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Judul khotbah kita kali ini adalah Jangan Lengah, Persiapkan Diri Baik-baik. Pembacaan ayat Alkitab hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Mari kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami mau belajar firman Tuhan. Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami, supaya kami bisa memperhatikan, kami mengerti, dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melaburkan firman Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saat ini Tuhan,
biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar kehendak Engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Akhir-akhir ini kita semua disibukkan dengan adanya berita tentang COVID-19, COVID-19, yang membuat kita sibuk dengan berbagai macam pikiran, kekhawatiran, ketakutan, bahkan juga dengan usaha-usaha untuk mencegah agar kita tidak terkena dampaknya oleh virus ini. Dengan mengisolasi diri di rumah, dengan menjaga jarak dengan orang lain, bahkan gereja pun ikut disibukkan dengan mengadakan acara ibadah live streaming supaya bisa tetap beribadah. Dan kita semuanya pasti mengalami kesibukan-kesibukan di hari-hari ini. Namun perhatikan, sekalipun kita semua disibukkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, namun kita tidak boleh sampai lengah. Kita harus tetap berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Jangan sampai karena kita sibuk dengan masalah COVID-19, sampai kita lupa untuk mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Sehingga kalau sewaktu-waktu Tuhan datang, kita akan tertinggal. Itu sebabnya kita tidak boleh lupa untuk terus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas iman kita agar hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus tidak akan lama lagi. Ya, Tuhan akan tetap datang. Walaupun kita siap atau tidak siap, Tuhan tetap akan datang pada waktu yang telah Dia tetapkan sendiri. Itu sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan sampai kita mengalami nasib seperti 5 gadis yang bodoh, yang akhirnya tidak boleh masuk dalam pesta pernikahan dari tuannya, karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Biarlah kita senantiasa berjaga-jaga, supaya kita tidak mengalami penyesalan untuk selama-lamanya, bahkan kita mengalami hukuman di dalam kebinasaan yang kekal. Ingat saudara, kalau kita menjadi hamba yang baik, yang selalu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, maka kita akan dijadikan pengawas, sebagai pengawas atas semua milik Tuhan. Itu janji Tuhan. Bukan hanya sekedar pengawas saja, tapi kita ikut menikmatinya. Sebaliknya kalau kita tidak mau berjaga-jaga dan kita anggap Tuhan masih jauh, Tuhan masih lama datangnya, kemudian kita hidup hanya menyenangkan diri sendiri saja, maka tiba-tiba Tuhan datang dan kita akan dibinasakan di dalam hukuman Allah yang kekal. Ingat saudara, Tuhan sudah sediakan kemuliaan yang luar biasa, serta sukacita yang abadi di sorga untuk kita semuanya. Bahkan Dia akan menjadikan kita raja-raja yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Namun, kita harus memiliki kualitas iman yang baik, yang benar, sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita harus punya kualitas pengiringan kepada Tuhan yang benar-benar bisa memuaskan hati Tuhan. Target Tuhan adalah menjadikan kita serupa dengan Dia. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, karena target ini bukan target yang asal-asalan, target yang main-main, tapi ini benar-benar target yang luar biasa. Biarlah kita selalu memawas diri, mau senantiasa berjaga-jaga, belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang hendak Tuhan katakan pada kita. Nah, saat ini kita akan belajar dari pengalaman Petrus. Kita semua tahu bahwa Tuhan sudah memanggil Petrus untuk mengikut Tuhan dan menjadi seorang murid yang mengabarkan Injil bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu akhir hidup dari Petrus, dia akhirnya menjadi seorang martir. Dia mati syahid untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, berapa kalikah Tuhan Yesus memanggil Petrus? Tuhan memanggil Petrus tidak cukup hanya 1 kali, tetapi sampai 3 kali Tuhan katakan, ikutlah aku. Dan di dalam setiap panggilan Tuhan, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya rencana khusus yang khusus untuk Petrus. Dan pada saat ini kita juga akan belajar dari firman Tuhan ini. Apa sebenarnya kehendak Tuhan untuk kita? 3 kali panggilan Tuhan untuk Petrus. Yang pertama itu terjadi di awal pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini.
Dan yang kedua dan yang ketiga itu terjadi di akhir pelayanannya sebelum dia kembali ke dalam kerajaan sorga. Dan semuanya terjadi di tepi pantai Tasik, Galilea. Nah, pengalaman Petrus ini menjadi pelajaran buat kita. Kita akan coba belajar apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempersiapkan hidup kita, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Perhatikan, Tuhan memanggil Petrus tidak sekedar memanggil biasa, tetapi ada rancangan khusus. Yang pertama kali waktu Petrus sedang menjala ikan, sedang membersihkan jala ikannya di tepi pantai. Dan yang kedua dan yang ketiga, pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya di tepi pantai itu juga. Perhatikan, sebelum Tuhan Yesus memanggil Petrus, Petrus sudah kenal kepada Tuhan Yesus. Sebab dia sudah diajak oleh saudaranya yaitu Andreas untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sudah bisa baca itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat 42. Di sana diceritakan bahwa waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, dia katakan itu anak domba Allah. Dan ada 2 orang murid dari Yohanes yang kemudian ikut bertemu dengan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Andreas. Dan setelah dia ketemu dengan saudaranya yaitu Petrus, maka dia mengajak Petrus untuk bertemu dengan Tuhan. Dia katakan kami sudah bertemu dengan Mesias. Namun perhatikan, saat itu Petrus hanya sekedar ingin tahu saja, ya. Bukan menjadi murid, tetapi hanya sekedar ingin tahu saja siapa Yesus itu. Nah, ini juga banyak kali dialami oleh kita, orang-orang Kristen. Kita ikut Tuhan hanya sekedar ingin tahu saja. Hanya sekedar ingin tahu, tidak ingin lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus. Dan itu sangat berbahaya sekali. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, kalau hanya sekedar ingin tahu tentang Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang mujizatnya, tentang kuasa kesembuhannya, tentang berkat-berkatnya saja, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi murid yang baik. Satu saat kita akan meninggalkan Tuhan Yesus. Di saat kita merasakan firman Tuhan itu begitu keras, kita akan meninggalkan Tuhan Yesus. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid yang begitu banyak. Ketika Tuhan berbicara tentang firman Tuhan, tentang tubuh dan darahnya yang akan diserahkan jadi korban, mereka tidak bisa menerima itu. Dan mereka katakan ini perkataan yang terlalu keras. Dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Sudah bisa baca itu dalam Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-66. Tuhan tidak ingin kita menjadi pengikut Tuhan yang hanya sekedar ingin tahu tentang Tuhan Yesus. Tetapi kita harus terus bertumbuh, menjadi semakin mengenal kepada Tuhan. Coba perhatikan panggilan Tuhan terhadap Petrus. Kita lihat panggilan yang pertama. Di dalam Markus pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Markus 1 ayat 16 sampai ayat 18 saya akan bacakan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di dalam kisah ini, dalam panggilan yang pertama ini, Tuhan memanggil Petrus untuk mengikut dia, untuk dijadikan penjala manusia. Dan sejak saat itu hidupnya berubah. Dari seorang yang hanya ingin sekedar tahu tentang Tuhan Yesus saja. Kemudian dia ikut menjadi murid Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, dia selalu ikut, dia selalu ada. Ketika Tuhan Yesus mengajar, dia ikut. Ketika Tuhan Yesus melayani, dia ikut. Ketika Tuhan Yesus ada di perjamuan pernikahan di Kana, dia ikut. Ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, bahkan ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani menjelang penyalipannya, dia selalu ikut kepada Tuhan Yesus.
Setiap hari dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia mulai belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, apa yang dialami oleh Petrus itu harus juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya sekedar ingin tahu tentang kehebatan Tuhan saja. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen seperti apa yang dikatakan orang. Oh, kata pendeta saya, Tuhan Yesus seperti ini. Kata teman saya, Tuhan Yesus seperti ini. Gak cukup hanya seperti itu. Kita tidak boleh mengenal Tuhan hanya dari apa kata orang, tetapi kita harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Sama seperti Petrus, tidak cukup hanya mengenal dari kata Andreas saja, tetapi dia mulai belajar mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Dia selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari dia mulai belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus. Nah, dengan adanya pandemi yang kita sedang alami saat ini yang memaksa kita untuk stay at home, ini sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita lewat firman Allah, lewat Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pengenalan kita akan Tuhan ini harus terus bertumbuh. Tidak cukup hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Tetapi kita sendiri harus punya pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pengenalan kita harus terus bertumbuh, tidak boleh berhenti. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kalau kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus setiap hari bergaul dengan Tuhan. Seperti Petrus. Setiap hari selalu bersama-sama dengan Tuhan. Baik di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat pekerjaan, maupun di dalam pelayanan-pelayanan. Itulah yang akan mengubah kehidupan kita, akan mengubah karakter kita menjadi makin serupa dengan Kristus, karena kita makin mengenal siapa Dia. Dan ini merupakan sebuah proses. Namanya proses itu butuh waktu. Kita tidak bisa berubah dalam sekejap mata seperti orang sulapan, bim salabim langsung berubah, tidak bisa. Harus lewat proses setahap demi setahap. Apa yang Tuhan ajarkan tentang pribadinya. Begitu kita kenal, kita mau belajar melakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sampai kita benar-benar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan panggil kita untuk lebih mengenal Dia secara pribadi. Menjadi murid Tuhan. Supaya kita diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan Dia. Ini panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua, di dalam Yohanes pasal 21, ayat 17 sampai dengan ayat 19, saya akan bacakan. Yohanes 21 ayat 17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain yang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat yang ke-19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini adalah kata-kata panggilan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bagi Petrus. Yaitu saat Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus di tepi
Danau Galilea setelah kebangkitannya. Dan pada saat itu Petrus sudah menjadi murid Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus masih berkata pada Petrus, ikutlah aku. Sebab Petrus sudah mengalami masa-masa di mana imannya mulai tergoncang. Petrus mengalami masa-masa di mana dia mulai takut untuk mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu memanggil dia kembali. Ayo ikutlah aku. Seringkali dalam kehidupan kita juga mengalami hal yang sama. Kita sudah menjadi murid Tuhan. Bahkan mungkin kita juga sudah menjadi pelayan Tuhan. Bahkan mungkin sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pendeta. Namun kadang-kadang kita juga menjadi lemah iman kita. Karena adanya situasi yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Adanya masalah, adanya penderitaan. Mungkin juga karena kata-kata ancaman, kata-kata sindiran, kata-kata olokan dari orang lain. Sehingga iman kita mulai goncang. Itu sebabnya Tuhan juga panggil kita untuk kedua kalinya. Ikutlah aku. Untuk apa? Kita sudah menjadi murid Tuhan. Tetapi sekarang kita harus belajar meningkatkan kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Perhatikan melalui panggilan yang kedua ini, Tuhan Yesus memberitahu kepada Petrus bahwa Petrus nanti akan memikul salib untuk Tuhan Yesus. Bahkan dia akan mati bagi Tuhan Yesus. Dan kita semua tahu lewat sejarah bahwa akhirnya Petrus benar-benar mati di atas kayu salib seperti Tuhan Yesus. Tetapi karena dia merasa dia tidak layak untuk disalibkan seperti gurunya, itu sebabnya dia katakan, salibkan aku dengan kepala di bawah. Dan itu yang dialami oleh Petrus. Tuhan memberitahukan pada Petrus bahwa Petrus harus pikul salib untuk Tuhan Yesus. Di dalam mengiring Tuhan, memang kita tidak bisa lepas dari memikul salib. Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24 Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Orang yang mau menyelamatkan nyawanya sendiri, dia justru akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena Tuhan katakan dia akan menerima nyawanya untuk selama-lamanya. Nah, di dalam mengikut Tuhan, kita tidak cuma mau senang-senang saja karena perhatian Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena dipelihara, dijaga, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Kalau sakit disembuhkan oleh Tuhan, kalau nggak punya uang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu, saudara sekalian. Di dalam mengikut Tuhan kita harus berani pikul salib. Bukan salibnya Tuhan, kalau salibnya Tuhan terlalu berat buat kita. Kita harus pikul salib kita sendiri. Dan Tuhan sudah tunjukkan bahwa salib kita itu sesuai dengan kekuatan kita. Jadi pasti bisa kalau kita mau memikul salib untuk Tuhan. Dan untuk bisa memikul salib, mau tidak mau kita harus mematikan keinginan daging dan perasaan daging kita sendiri. Itu sebabnya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita harus mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan untuk mengalahkan perasaan dan keinginan daging kita. Yang kedua, kita harus tetap pegang firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Sebab firman Allah itu berisi janji-janji Tuhan yang akan menguatkan kita. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan kehidupan kita. Sebab tanpa kasih kepada Tuhan, kita tidak akan dapat bertahan ketika harus memikul salib. Itu sebabnya sampai 3 kali Tuhan Yesus menegaskan pada Petrus, ikutlah aku. Dan 3 kali juga Tuhan Yesus menegaskan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus menangis. Dan dia katakan pada Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan katakan, nanti ada saatnya engkau akan diikat. Dibawa pergi ke tempat yang engkau tidak sukai. Engkau harus tetap bertahan.
Lewat panggilan yang kedua ini, Tuhan mengajar kita untuk lebih mengasihi Tuhan, supaya kita tahan ketika harus memikul salib untuk Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan baik. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, kita juga tidak bisa mengasihi. Itu sebabnya kita harus mengenal Tuhan, itu yang pertama tadi. Kemudian mengasihi Tuhan dan belajar pikul salib kita. Tekun baca Alkitab kita tiap hari. Minta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan memberikan kekuatan ketika kita harus memikul salib untuk Tuhan. Dan ketika salib itu tiba, jangan undur, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, panggilan yang ketiga, terdapat di dalam Yohanes pasal 21, ayat 20 sampai dengan ayat 22. Yohanes 21 ayat 20 sampai 22. Ketika Petrus berpaling, dia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Ayat 22, perhatikan. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Perhatikan saudara, melalui perkataan Tuhan Yesus, "Ikutlah aku," untuk ketiga kalinya, Tuhan katakan pada Petrus, "Ikutlah aku." Kenapa? Karena saat itu Petrus sedang, ya orang zaman now katakan sedang kepo ya, sedang ingin tahu nasib dari Yahya, dari Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Bagaimana nasibnya nanti? Kalau aku nanti nasibnya akan ditarik ke tempat yang dimana aku tidak suka, aku harus nurut. Nah, bagaimana dengan dia? Saat itu Tuhan sudah berkata, kalau pakai bahasa saya, Tuhan berkata, "Sudahlah, kamu nggak usah kepo soal orang lain. Itu urusanku dengan dia. Urusanmu adalah ikutlah aku." Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga terlalu sibuk melihat, menilai, mempersoalkan orang lain. Bahkan kita sering menghakimi orang lain. Kita saling menoleh kepada orang lain. Hari ini Tuhan ajar untuk kita fokus kepada Tuhan. Jangan toleh-toleh kepada manusia. Di dalam ikut Tuhan jangan melihat manusia. Di dalam mengikut Tuhan jangan melihat kepada pendetanya. Manusia tetap manusia. Bisa lemah, bisa menjadikan kita lemah. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, kita akan selalu kuat. Di dalam melayani Tuhan juga lakukan fokus untuk Tuhan. Di dalam beribadah harus fokus untuk Tuhan. Di dalam menyembah kepada Tuhan harus juga fokus kepada Tuhan. Kalau kita tidak fokus, maka semua akan berantakan. Coba renungkan, kalau ibu-ibu sedang memasak tetapi tidak fokus kepada masakannya, apa yang terjadi? Pasti masakannya jadi tidak karuan, ya. Rasanya tidak enak. Begitu juga bapak-bapak yang sedang mengemudi kendaraan. Kalau tidak fokus di dalam mengemudi, bisa celaka. Itu sebabnya harus fokus. Begitu juga di dalam mengikut Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan. Bukan melihat kepada manusia, bukan melihat pada berkat, bukan melihat pada kesenangan diri sendiri, bukan melihat kepada pujian orang. Tetapi kita harus fokus untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak fokus pada Tuhan, maka akhirnya nanti kita akan jadi tukang celah. Kita akan mencela pelayanan orang lain. Kita akan mencela mungkin cara berpakaian orang lain. Kita akan mencela korban persembahan dari orang lain. Padahal kita sendiri tidak melakukan lebih baik dari orang itu. Itu sebabnya kita harus belajar fokus kepada Tuhan. Jangan sampai perhatian kita bercabang kepada yang lainnya. Di dalam beribadah, fokuslah kepada Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, juga fokuslah. Apapun yang kita kerjakan, kita harus fokus kepada Tuhan. Kolose pasal 3, ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan, Kolose 3 ayat 23 dan 24, apapun yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita diingatkan lewat firman Tuhan ini, apapun yang kita lakukan harus selalu fokus kepada Tuhan. Maka hidup kita akan bisa menyenangkan Tuhan. Dan dia juga akan fokus kepada kita, sehingga seluruh kebutuhan kita, seluruh permasalahan kita akan menjadi pusat perhatian Tuhan dan akan Tuhan bertindak menolong dengan segera. Yang Tuhan inginkan kita belajar fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu mulai saat ini, belajar fokus kepada Tuhan. 3 kali panggilan Tuhan berikan kepada Petrus. Dan ini menjadi pelajaran buat kita pada hari ini. Panggilan yang pertama, untuk mengajak kita tidak hanya mengenal Tuhan dari kata orang, hanya sekedar tahu, tapi harus belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi, secara pribadi, punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus siap untuk pikul salib. Ikut Tuhan Yesus tidak bisa lepas dari salib. Tapi jangan takut dengan salib, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari batas kekuatan kita. Dan di dalam setiap keadaan Tuhan selalu hadir, Tuhan siap menolong kita, dan Tuhan siap memberi kekuatan pada kita. Dan yang ketiga, fokuslah selalu kepada Tuhan. Kalau kita mau lakukan pesan Tuhan untuk kita hari ini, maka kita akan bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ingat, memang saat ini kita disibukkan dengan banyak perkara di dunia ini. Tetapi jangan sampai semua kesibukan itu menyita perhatian dan waktu kita untuk tidak fokus kepada Tuhan. Belajar untuk memperhatikan Tuhan dan selalu meningkatkan kualitas kita, pengiringan kita, karakter kita, sampai menjadi serupa dengan keinginan Tuhan, menjadi serupa dengan gambar kaliknya. Ini harapan Tuhan dan juga harapan kita semuanya. Supaya satu kali kelak kalau Tuhan Yesus datang kembali, kita bersama-sama Tuhan di angkasa, masuk di dalam kemuliaan, menikmati sukacita yang abadi dari Tuhan. Inilah doa dan harapan kita, dan khususnya harapan saya untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan air anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus
yang telah dikorbankan bagi kita semua. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani, karena Tuhan sendirilah tuan rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah penetapan perjamuan suci. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih Allah Bapa yang sangat besar bagi kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa di dunia. Terima kasih ya Bapa telah mengutus anak yang tunggal untuk mati tersalib, agar kami, orang berdosa yang menerima uluran tangan kasih-Mu, dapat diampuni dan diselamatkan. Berilah agar anugerah roti dan anggur ini selalu mengingatkan kami akan karya-Mu, dan kami senantiasa hidup setia melayani Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, roti yang kita telah pecahkan, bukankah ini bagian dari tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat, mari kita mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh mengangkat kedua tangannya. Marilah kita berdoa dan menyampaikan syukur dan komitmen kita semua kepada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas perjamuan suci yang telah kami terima. Terima kasih atas pemberian roti dan anggur sebagai tanda kasih Tuhan yang sangat besar untuk penyelamatan kami semua. Saat ini kami menyatakan komitmen kami untuk melayani Tuhan, seperti Yesus Kristus telah lebih dulu melayani kami semua. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malam. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu GBT Kristus Pelepas. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup Pendamadu Umum setiap hari.
Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 03440103565567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di handphone Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh membawa puji-pujian kami, doa-doa kami. Kami juga sudah mempersiapkan persembahan kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman dan perjamuan suci. Ya Bapa, kami telah diingatkan melalui pemberitaan firman Tuhan bahwa Engkau yang telah memanggil pengikut-Mu untuk mengikut, maka kami pun dipanggil untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bukan hanya saat diberkati. Mengikut Tuhan bukan hanya waktu bersuka cita, tetapi mengikut Tuhan bahkan sampai menghadapi masa krisis. Seperti halnya Rasul Petrus. Kami pun dipanggil untuk mengikut Tuhan. Bukan hanya saat pertama kami percaya kepada Tuhan, tetapi melalui masa penyangkalan, bahkan waktu dipulihkan, kami dipanggil sekali lagi untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Bahkan waktu Petrus bertanya tentang rasul yang lain yang Tuhan kasihi, Tuhan menegaskan agar seperti halnya kepada Petrus, kami pun diminta memandang Tuhan, mengikut Tuhan tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan orang lain, pengikut yang lain, hamba Tuhan yang lain. Karena itu Bapa, berikan kepada kami komitmen untuk mengiring Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Apapun yang terjadi, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami, bahkan memberi diri-Mu sampai titik darah terakhir di atas salib. Dan itulah yang kami peringati di dalam perjamuan suci yang telah kami terima bersama. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Irwanto, yang telah menjadi penyalur berkat firman pada ibadah kami. Berkati pelayanannya di GBT Immanuel Madiun. Berkati seluruh keluarganya, dan berkatilah pelayanannya di mana saja Tuhan mengutus hamba-Mu. Berikanlah kesehatan yang prima
Berikanlah ya Bapa, untuk dapat setia melayani Tuhan. Bahkan Bapa, kami mohon agar pelayanannya melalui radio suara kasih dapat menyebarkan Injil Tuhan kemana saja, bahkan melalui radio, melalui streaming. Bapa, saat ini kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang namanya telah disebut. Mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang menunggu pemulihan dari Tuhan, mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Kami doakan juga mereka yang saat ini menghadapi dampak dari COVID-19. Yang dirawat, yang sedang di dalam isolasi, yang dikarantina, yang terpapar, begitu juga yang terdampak secara ekonomi, yang kena PHK, yang usahanya menciut, yang keluarganya juga terdampak oleh segala pandemi yang dihadapi kami bersama. Kami berdoa untuk anak-anak yang belajar di rumah. Kami berdoa juga untuk ibu bapak rumah tangga yang harus mengubah cara hidup untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Kami juga berdoa ya Bapa, khususnya bagi kami di kota Malang dan sekitarnya, di mana beberapa zona telah menjadi merah bahkan menghitam. Bapa, berikanlah kepatuhan kepada semua warga untuk mengikuti panduan pemerintah. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, kepada wali kota dan wakil, kepada bupati. Kami menyerahkan bukan hanya saja pejabat masyarakat, tetapi juga tokoh-tokoh agama, rohaniwan, tenaga medis, TNI, Polri, semua yang harus bekerja sama agar segera dapat mengatasi wabah pandemi. Bapa, kami berdoa juga untuk pemerintah di pusat, mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan wakil, pejabat-pejabat legislatif, yudikatif, yang bertugas di pusat di tingkat 1 sampai ke daerah, sampai ke RW dan RT. Bapa, pemerintah yang harus menjaga keseimbangan antara perekonomian, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, peribadatan. Bapa, berikanlah kebijaksanaan. Berikanlah kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia kerjasama dan kepatuhan, sehingga wabah ini dapat diatasi bersama-sama. Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan yang telah berusaha dengan sekuat tenaga menjadi penyalur kasih Tuhan. Kiranya kami mengikut Tuhan dengan cara menunjukkan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan semua umat di seluruh muka bumi yang menghadapi pandemi yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, jadilah pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang mendengar panggilan Tuhan dan melaksanakan. Terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari,
dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.